yang indah buat kita semua. Kami serahkan kepada Engkau Tuhan sebelum kami memulai persekutuan malam ini. Kami serahkan semua saudara-saudara kami seiman yang sudah mengambil bagian di dalam membawakan firman, yaitu Pastor Stefanus Suwarno. Juga Engkau tolong Tuhan yang bersaksi, yaitu Mr. Sony Kalencang. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sudah mengambil bagian di dalam pujian penyembahan. Ibu Wayu juga tolong, Ibu Mita juga yang jadikan host. Tuhan juga tolong semuanya Tuhan. Engkau berkati baik Tuhan semua jemaat yang hadir maupun yang tidak dapat hadir, juga pimpinan kita Bapak Hadi sekeluarga. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami malam ini mau terus Tuhan berada di dalam rencana-Mu. Kami mau tenggelam terus di dalam kasih-Mu, di dalam hadirat-Mu, di dalam kekudusan-Mu Tuhan. Berikan hati yang penuh bersyukur dan hati yang penuh sukacita Tuhan, untuk kita bersama-sama menyambut dengan pujian dan penyembahan kami. Tuhan, Engkau berkati Tuhan, supaya firman-Mu Pak malam hari ini boleh menjadi satu bagian yang indah di dalam kehidupan kami. Di saat-saat kami berada di tengah-tengah badai, biarlah Tuhan Engkaulah penolong kami, Engkaulah pembela kami, Engkaulah yang menyertai kami Tuhan, supaya melalui firman-Mu yang hidup, kami boleh dikuatkan iman kami. Kami tahu Tuhan, bahwa tangan Tuhan selalu menyertai kepada anak-anak-Mu yang terus percaya dan berharap kepada Engkau. Biarlah malam hari ini Tuhan, kami boleh bersama-sama sehati menerima semua pelajaran firman Tuhan. Baik kami boleh terus Tuhan beracara kepada Engkau, terus memuji, memuliakan nama-Mu dengan penyembahan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami akan awali doa malam ini hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus, penolong kami yang setia. Kami serahkan Tuhan ke persekutuan malam ini hanya di dalam nama Yesus. Yang percaya, biarlah kita boleh sehati mengatakan amin. Terima kasih Tanda Hadi. Ya. Yeah, thank you. Malam Bapak Ibu, malam hari ini saya diberi kesempatan menjadi host sama Pak Edi Cheng. Malam Pak Eri, luar biasa Pak. Luar biasa. Iya. Oke. Untuk selanjutnya kita minta Bu Mita untuk pimpin puji-pujian. Silakan Bu Mita. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita masuk ke hadirat Tuhan lebih dalam lagi. Haleluya. Sama-sama kita pujikan.
kesanggupan yang darimu mengokohkanku untuk tegak berdiri. Anugerahmu dasar setiap langkahku, kekuatanmu yang mampukan aku, kesanggupan yang darimu mengokohkanku untuk tegak berdiri. Anugerahmu dasar setiap langkahku, kekuatanmu yang mampukan aku. Katakan duduk dekat tahta, duduk dekat tahta, berlutut berdoa, sujud menyembah, menunggu kehendaknya. Duduk dekat tahta,
setiap kita, bagi setiap orang-orang yang bersungguh-sungguh hati mencari Dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Kekuatan-Mu selalu ada bagi setiap kami, di setiap langkah kami. Haleluya. Semua karena anugerah-Mu, semua karena perkenanan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kiana maya ralawaya namaya nadamo. Haleluya. Haleluya. Kiana maya nanamashe. Terima kasih Tuhan, kami dimiliki Tuhan Yesus. Kami dikuduskan Tuhan Yesus, bukan karena kebaikan kami, tapi oleh kasih karunia-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Oh, sebab aku ini milik-Mu, aku di dalam hati-Mu. Yes, kasih setia-Mu yang menghidupkan aku. Thank you Tuhan Yesus. Sebab aku ini milik-Mu, aku pertahankan hidupku, biar kehendak-Mu kerjakanlah dalamku. Sebab aku ini milik-Mu, yes, aku di dalam hati-Mu, kasih setia-Mu yang menghidupkan aku. Katakan, sebab aku ini milik-Mu Tuhan. Sebab aku ini milik-Mu, aku pertahankan hidupku, biar kehendak-Mu kerjakanlah dalamku. Katakan, biar kehendak-Mu Tuhan, biar kehendak-Mu kerjakanlah dalamku, biar kehendak-Mu, biar kehendak-Mu kerjakanlah dalamku. Haleluya. Glory bagi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terpujilah nama di atas segala nama, nama Tuhan Yesus Kristus. Lanjutkan karya-Mu atas setiap kami Bapa. Kami mau bersorak, melompat, bersorak, kami bersuka cita karena nama yang dahsyat itu berkenan tinggal di dalam kami. Nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya bersama-sama katakan amin, amin, amin. Haleluya. Glory bagi nama Tuhan Yesus. Who is like the Lord? There is no one who is like the Lord. He is strong and mighty. Who is like the Lord? He is worthy. Stand up and give Him the praise. Who is like the Lord? There is no one who is like the Lord. He is strong and mighty. Who is like the Lord? He is worthy. Stand up and give Him the praise. Praise the Lord. Praise the Lord. Our God is worthy.
like the Lord? He is worthy. Stand up and give him the praise. Praise the Lord. Praise the Lord. Yeah. Our God is worthy of glory. From the rising of the sun to its going down, the name of the Lord is to be praised. Yeah, yeah. Stand up and praise him and give him the glory. Stand up and praise him and give him the glory. Stand up and praise him and give him the glory. Stand up and praise him and give him the glory. Our God is worthy of praise. Who is like the Lord? There is no one who is like the Lord. He is strong and mighty. Who is like the Lord? He is worthy. Stand up and give him the praise. Stand up and give him the praise. Stand up and give him the praise. Praise the Lord. Haleluya. Sebentar, saya mau ngecek dulu Bapak Ibu. Apakah suara saya masih bersama Bapak Ibu ya? Kok sepertinya saya nyanyi sendiri ya? Enggak, Masih. mantep Bu Mita. Oh siap, saya pikir loh Siap. suara saya ini hilang kan sampai kamera laptop saya juga nyala ini. Mari muji Bu Tuhan Mita. Bapak Ibu ya. Ya siap. Iya, ini ada satu request lagi. Siap. Ada yang minta request satu lagu praise lagi dari Bu Siap, Mita. siap. Katanya kayak Siap. kangen nih dengan suara Bu Mita. Terima kasih. Siap. Kita nari ya, joget buat Tuhan ya, seperti Raja Daud menari ya. Amin Bapak Ibu. Saya Amin. minta maaf nggak bisa berdiri karena ini ruangan saya sempit banget. Bapak Ibu yang bisa berdiri, berdiri yuk. Nari buat Tuhan ya. Haleluya. Saya percaya Tuhan seneng loh kalau Bapak Ibu nari. Amin Bapak Ibu. Haleluya, itu encok-encok minggat semua Bapak Ibu. Amin. Kolesterol minggat semua. Haleluya. Gandol Gusti setiap hari ya Bapak Ibu. Woo! Haleluya. Lu sama-sama katakan gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti. Yes. Saben dino rino wengi gandol Gusti. Gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti. Saben dino rino wengi gandol Gusti. Sekali lagi yuk katakan gandol Gusti. Gandol Gusti itu kekuatan kita. Gandol Gusti, gandol Gusti. Amin. Saben dino rino wengi gandol Gusti. Gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti. Hey. Saben dino rino wengi gandol Gusti. Kula amung percaya ora bakal cilaka, nanging uripku mulya selaminya. Terima kasih Tuhan Yesus. Atiku rasa tentrem, atiku saya seneng. Saben dina kula nggih gandol Gusti. Sama-sama yuk Bapak Ibu katakan gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti. Saben dina rino wengi gandol Gusti. Katakan gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti. Saben dina rino wengi gandol Gusti. Kula amung percaya ora bakal cilaka, nanging uripku mulya selaminya. Atiku rasa tentrem, atiku saya seneng. Saben dina kula nggih gandol Gusti. Saben dina, saben dina kula nggih gandol Gusti. Amin. Saben
ya Bapak Ibu. Apa Bapak Ibu? Gandol Gusti. Amin, 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 amin. Silakan host, saya serahkan pada Pak Heri dan Pak Edi. Ya. Makasih Bu Mita, mantap suaranya, sungguh luar biasa. Sangat mantap ya Pak Edi ya. Kalau Ya, Bu Mita luar nyanyi selalu biasa. semangat. Bu Mita, kau bawa itu semua sampai berjoget dia ya Pak Heri ya. Luar Nah, biasa. itu dia. Luar Hari biasa. ini kita kehadiran pesaksi ya, Pak Heri ya, yang luar Iya. biasa. Kati, boleh Pak Heri, Iya, silakan. betul. Ya, sebelumnya saya ucapkan selamat datang untuk Pastor Stefanus sudah bergabung dengan kita. Terima kasih. Malam hari ini kita akan diberkati kesaksian. Ya, makasih Pastor. Malam hari ini kita akan diberkati kesaksian yang luar biasa dari Bapak Sony Kalensang. Beliau bergerak di bidang forwarder. Silakan Bapak Sony. Ya, mic-nya. Oh ya, oke. Oke. Selamat malam. Dengar suara Pak? Jelas Pak. Mana? Oke. Selamat malam semuanya. Pertama-tama Shalom ya. Pertama-tama berterima kasih banyak kepada Tuhan Yesus. Ya, sudah memberikan kesempatan. Yang kedua, bagi keluarga besar Pak Hadi Pranoto yang berikan kesempatan, dan ini kesempatan yang luar biasa karena tidak biasanya saya masuk di grup Zoom lain karena tidak diberi kesempatan. Nah, ini sekarang kesempatan saya gunakan baik-baik ketika diminta. Wah, luar biasa nih komandan kita. Tapi satu hal saya dengar tadi bahwa PD ini mulai dari yang kecil, 2 orang, 3 orang yang rindu akan kehadiran Tuhan, sehingga dengan ketaatan, dengan sungguh hati dan memohon kepada Tuhan, izinkan Tuhan bekerja, sama-sama bekerja melakukan kebaikan, kebenaran. Akhirnya sampai sekarang ini, tadi saya juga lihat 13 orang, 5, tapi terus masuk terus. Seperti kita menjual sesuatu, banyak sekali orang meminat untuk mengambil kesempatan. Nah, ini waktu yang Tuhan berikan ini luar biasa, dan memang waktu ini sekarang ini kita tidak bisa menahan, tapi waktu yang diberikan sekarang ini bagaimana kita mempergunakan supaya baik adanya. Nah, itu yang paling penting. Saya jujur sebagai pengusaha dan kenal juga Pak Komandan dan Ketua Pak Hadi dari persekutuan dari pengusaha-pengusaha laki-laki. Bagaimana seorang imam di dalam keluarga itu harus menjadi contoh di dalam usaha dan keluarga. Kalau keluarga beres, usaha tidak beres, sama juga tidak beres. Usaha juga beres, keluarga tidak beres, sama juga tidak. Jadi harus paralel jalan. Nah, ini jadi tanggung jawab. Dan istri gimana? Dia pendoa dan penopang. Nah, kadang-kadang ini harus seimbang karena Tuhan kasih itu laki-laki dan perempuan. Tidak ada setengah, tidak ada setengah. Karena Tuhan kasih lengkap, sempurna seperti Yesus sendiri. Nah, saya tidak bersaksi tentang hal-hal di belakang karena kalau lihat saya mulai mengenal sungguh-sungguh namanya Tuhan Yesus Kristus dalam hidup saya, malu mau ceritakan karena terlalu tidak layak artinya apa ya, nggak pantas sebagai manusia karena nakal sekali, tidak dengar, dan memang hidupnya terlalu bebas. Tapi dinyata di kesaksian ini bagaimana saya ini sekarang ini, saya jujur mulai getol membaca firman Allah ketika mulai perkawinan ada, ya. Nah, yang saya jujur latar belakang memang terlalu bebas sehingga saya bersyukur banget mendapat pendamping yang dia nggak keras, nggak memaksa, tapi melakukan. Kata Yakobus bilang apa? Iman tanpa perbuatan hakikatnya mati. Mana imanmu kalau perbuatan tidak ada? Nah, itu. Tapi nggak pernah tegur, biarin dia mengalir, tapi akhirnya kita punya kesadaran. Nah, ini saya juga punya pegangan, ya. Iya.
Oke, maaf. Ada. Oke. Silakan Pak. Terusin ya. Oke. Sampai di mana tadi? Jadi saya punya pegangan berita keselamatan orang yang tidak mengenal Tuhan Yesus dan mengenal pasti yang sudah kenal pasti mengetahui bahwa keselamatan itu hanya datang kepada Yesus. Nah, cuma kayak kita ini dipanggil termasuk dipilih. Ada yang dipanggil tapi tidak pilih. Kenapa? Mereka seperti kalau contoh firman Allah seperti benih yang ditanamkan, ada yang di pinggir jalan, di batuan dan di semak-semak. Nah, kita pilih yang paling terakhir, baru benih yang ditaburkan 100, 60, 30 bertumbuh. Nah, ini kan harus dipelihara. Saya tidak, sekali lagi tidak mau ceritakan hal-hal yang dosa-dosa lama karena begitu mengerikan. Nah, ketika sudah mulai dari keluarga baru kita belajar. Nah, memang dulu sebanyak dulu itu namanya atau sampai sebelum perkawinan tidak pernah tahu Alkitab, tahu Tuhan, tapi tidak pernah membuka satu lembar pun. Ini mungkin cuma jadi simpanan dan memang mungkin juga nggak pernah beli Alkitab. Kan ketika kita masuk di dalam gereja dan mulai disampaikan bahwa hanya satu jalan bahwa datang kepada Yesus. Tapi bagaimana caranya supaya kita berdoa, kita bergaul. Nah, kalau kita berdoa, kita bergaul, pasti kita berdoa. Tapi kalau kita berdoa, belum tentu kita bergaul. Nah, ini yang jadi masalah kita. Bagaimana Tuhan kita mengenal Tuhan lebih sungguh-sungguh, dan Tuhan juga mengenal pribadi kita. Supaya apa? Jangan kita seperti orang Farisi, demi namamu, tapi hanyalah kamu pembuat kejahatan. Jadi, di sini kita belajar terus, rajin membaca. Dan dulu jujur, waktu SMA nggak suka baca, kok sampai kita mengenal Tuhan Yesus, kita nggak tahu kok. Rajin sekali, kalau satu hari tidak baca, kayaknya gimana gitu. Kalau bilang apa rasa mengganggu dalam pikiran batin. Nah, ini saya rasa Roh Kudus selalu mengingatkan kita supaya kita tetap dekat kepada Tuhan. Karena akhir-akhir ini fenomena-fenomena dari dunia yang nggak usah dunia luar lah. Indonesia bahkan yang lain-lain juga terlalu membuat kita intimidasi. Bahkan kita sudah di gereja, kita dengar juga hamba Tuhan sering jatuh juga. Tapi bukan soal itu, artinya ternyata kita harus saling menjaga, saling mendoakan supaya kita saling menguatkan. Memang belum sempurna, tapi kita harus terus membaca terus, belajar terus tentang firman Allah, dan itu menuju ke kerajaan surga. Nah, saya kesaksian ini adalah sebagai pengusaha harus semangat terus. Bagaimana saya bekerja itu harus berdasarkan firman Allah. Memang nggak gampang karena kejujuran itu dan motivasi yang baik dan kebenaran itu nggak gampang, tapi kita harus lakukan. Contoh ya, kita kerja misalnya kita jual barang yang tidak layak atau dipalsukan atau palsu kita bilang asli. Itu suatu Tuhan tidak suka. Pembohongan untuk kamu mendapat. Itu memang hasilnya kamu bisa bawa ke keluarga. Nah, ini jadi tantangan kita. Bukan jujuran itu artinya gini, saya beli 10 jual 10, kan nggak bisa begitu. Itu beda. Karena memang bisnis itu harus untung, harus rajin. Tapi artinya kejujuran itu di dalam usaha. Sekarang ini kita betul-betul terbuka, dan sehingga partner kita juga bisa dampak bahwa dari buah-buah kita perbuatan yang hari-hari, baik dari pekerjaan, dari percakapan, itu bisa dipegang. Nah, itu mulai kita betul-betul predikat menjadi garam dan terang, dan kita betul-betul tidak mendukakan Tuhan dan juga memalukan Tuhan. Nah, ini sekarang ini, apalagi zaman-zaman sejak habis pandemi, cara bekerja juga beda banget, ya. Sudah beda banget, dan kita harus masuk juga dalam peperangan hidup supaya kita bisa bertahan. Nah, bisa bertahan kalau kekuatan dari mana? Nah, karena kita cinta akan firman Allah. Kalau hari Minggu sudah jangan tanya, kalau kita sudah taat cinta, nggak ada hari libur. Mau kayak gimana tetap utamakan masuk gereja. Itu jadi kalau bagi saya. Ya, tidak ada yang bahkan sakit pun kalau cuma batuk, kalau influenza ya sudah, pokoknya harus pergi apapun yang terjadi. Ya kan, artinya kalau sebelum hari Minggu
hari Sabtu tentunya kita harus kuduskan juga. Karena itu untuk apa? Kita menghadap Allah, bukan main-main. Makanya kita bilang selalu ke gereja harus fokus cari Allah, bukan cari berkat. Berkat itu bonus bagi saya ya, kesaksian saya. Supaya apa? Teman-teman yang seiman juga bisa membangkitkan juga. Yang paling peperangan kita adalah ketika kita percaya Tuhan, kita cinta Tuhan, yang benar, apakah turunan kita, anak-anak kita bisa seperti kita enggak? Ya kan? Kita oke, keluarga kita bagus. Tapi apakah saudara adik kita bagus juga? Ini peperangan juga. Kita berhasil keluarga, tapi kalau keluarga adik kita tidak berhasil, berarti firman Allah, penyampaian kabar baik, contoh-contoh dari perbuatan Tuhan Yesus tidak sampai ke saudara saya. Belum lagi kita bicara orang yang tidak kenal. Makanya malam ini saya bersyukur juga, salam kenal. Memang saya bilang kalau tidak kenal tidak sayang. Memang saya bilang saya nggak pernah masuk begini, tapi mudah-mudahan ya, moga ya kan PD ini tetap bertahan terus, semakin banyak orang dikuatkan di sini, dan orang-orang yang mungkin belum lahir baru dengan masuk PD ini mereka bisa lahir baru, dan ketika ada masalah mereka kuat, mereka tidak murtad. Nah, supaya ini kita saling membangun, karena Yesus itu adalah adalah Tuhan yang betul-betul hidup sampai 2023 ini. Percaya. Dia tidak pernah mati. Oleh sebab itu, yakin percaya kita sama-sama membangun, saling bergandengan tangan, karena memang jujur di Jakarta itu banyakkan yang lahir gereja besar dari Surabaya. Ini luar biasa orang-orang Jawa Timur ini. Kita pertahankan terus, dan meskipun badai pencobaan, berbagai kita dengar kabar tidak baik, nggak usah lihat kiri kanan, lihat pandang lagi Yesus, karena satu-satunya yang membuat kita bisa tenang supaya bisa dapat berdoa. Apalagi kira-kira yang lanjut lagi ya, saya support banget, antusias, dan terima kasih Pak Ketua yang sudah berikan kesempatan. Dan sekali lagi di tempat komunitas ini, PD Keset ini tetap jaya terus dan lebih banyak. Kata saya dengar yang lalu bisa sampai 1.000 orang, berarti luar biasa penyampaian orang-orang yang mendapat berkat rohani di tempat ini. Percayalah, carilah kerajaan dan kebenaran sehingga yang lain itu akan ditambahkan. Kadang-kadang kita ini jangan salah kaprah, karena kita ini adalah pembawa berkat, ya, karena Tuhan sudah berkorban untuk kita. Baik, saudara-saudara saya iman, tetap semangat, tetap cari terus dalam ini, karena Tuhan selalu hadir di tahun tetap ini, dan kita ini berdoa, saling mendoakan, jangan sampai kita jatuh gara-gara segelintir apa yang tidak baik dipandang Tuhan tidak baik. Muliakan Tuhan dimanapun kita berada, dan jadilah berkat supaya kita bisa menghasilkan buah-buah roh yang Tuhan inginkan bagi kita. Demikian kesaksian semangat hari ini. Meskipun cobaan, masalah, badai, yakin percaya pasti ada solusi bersama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Pak Sony. Pak Sony. Luar biasa ya, Pak Edi ya. Motivasi ya hari ini ya untuk Iya. selalu giat dalam pekerjaan Tuhan. Oke, sekarang tiba saatnya kita foto ya. Jadi kameranya dinyalain semua ya. Kita boleh panggil Pak Darmawan ada untuk foto? Iya, silakan Pak Darmawan. Kalau nggak ada, ntar standby Pak Antoni ya untuk bantu. Iya. Oke, tolong open cam Bapak Ibu, silakan. Open cam semua, yang camnya belum dibuka, buat dokumentasi, kasih senyum yang terbaik semua. Oke. Ya, Pak Antoni, silakan Pak Antoni. Silakan. Pak Darmawannya. Oke, Bapak Ibu. Saya akan ambil fotonya. 3 kali ya. Ada 3 lembar, 1. Oke. 1 lagi. 1, 2, 3. Oke. 1 lagi terakhir. 1, 2, 3. Terima kasih Bapak Ibu.
Tuhan berkati. Terima kasih Pak Antoni. Ya, hari ini kita diberkati dengan pembicara yang luar biasa ya Pak Herianto ya, Pastor Pak Betul Silvanus sekali. Suwarno. Sekilas saya bacain istrinya Dr. Anda Gesti Kusumoningrum ya, dan 2 anak ya yang luar biasa, udah besar-besar, 1 sarjana hukum, 1 dokter juga. Jadi kita hari ini diberkati sama pembicara yang luar biasa. Beliau pendidikan sarjana psikologi, sarjana teologi, dan master pendidikan agama Kristen. Oke, kita ntar yang doa firman Pak Rudi Timothy ya, Pak Herianto ya. Iya. Tapi sebelum masuk ke doa firman, kita undang Bu Mita ya, 1 lagu ya untuk itu. Iya, setelah itu Pak Rudi. Habis itu ntar Pak Rudi Timothy langsung doa untuk firman ya. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sambut firman Tuhan dengan 1 pujian, Yesus sukacitaku. Haleluya. Yesus sukacitaku. Amin. Yesus kekuatanku. Yes. Penolong dalam kesesakan. Kau sangat terbukti. Yesus sukacitaku. Yes. Yesus kekuatanku. Penolong dalam kesesakan. Kau sangat terbukti. Hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku. Sukacitaku hanya di dalam-Mu. Katakan, Yesus sukacita kami. Yesus sukacitaku. Yesus kekuatanku. Yes. Penolong dalam kesesakan. Kau sangat terbukti. Yesus sukacitaku. Yesus kekuatanku. Katakan, penolong. Penolong dalam kesesakan. Kau sangat terbukti. Hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku. Sukacitaku hanya di dalam-Mu. Hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku. Sukacitaku hanya di dalam-Mu. Apapun yang terjadi dalam keadaanku. Sukacitaku hanya di dalam-Mu. Katakan, apapun yang terjadi. Apapun yang terjadi dalam keadaanku. Sukacitaku
hanya di dalam-Mu. Saya serahkan pada Pak Rudi. Silakan Pak Rudi. Ya, Pak Rudi sedikit berhalangan. Oke, saya akan pimpin doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat kesempatan yang Kau berikan kepada kami Tuhan pada malam hari ini untuk berkumpul Bapa, mendengarkan firman-Mu Bapa melalui hamba-Mu Tuhan. Kau akan pakai hamba-Mu Pastor Stefanus dengan luar biasa Bapa menyampaikan isi hati-Mu Bapa kepada kami. Berkati Tuhan kami semua Tuhan agar mendapatkan rema daripada-Mu Bapa. Kau berkati Pastor Stefanus Tuhan untuk menjadikan lidah penyambung kebenaran firman-Mu Tuhan kepada kami. Terima kasih Bapa. Kiranya Engkau yang beracara Tuhan dari awal hingga akhir firman Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Iya, amin. Salam, salam Bapak Ibu. Selamat malam, selamat kita ketemu dalam kasih karunia Tuhan. Saudara ya, saya harap Anda bisa menangkap suara saya dengan baik ya. Ya, Bagus Tuhan. Pak. Mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita akan melihat sebuah tema. Tema ini saya angkat sebagai sebuah tema malam ini karena sebenarnya tema Alkitab kita adalah angin ribut yang diredakan yang akan kita baca dalam kitab Injil Markus pasal yang keempat, ayat yang ke-35 sampai dengan ayat yang ke-41. Ya, Injil Markus pasal yang keempat, ayat 35 sampai dengan ayat yang ke-41. Tapi saya ingin memberikan tema kepada kita sekalian karena kita telah membacanya, lalu kita tahu ceritanya, kita hafal ya urut-urutannya, maka temanya sederhana. Tema yang kita ambil adalah badai pasti berlalu. Ya, badai pasti berlalu. Kenapa? Karena kita telah melihat cerita itu, berkali-kali kita mendengarnya. Sebab itu izinkan saya untuk membacakan sekali lagi cerita itu buat kita semuanya ya. Saya akan baca mulai ayat yang ke-35 yang berkata demikian. Pada hari itu waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam, maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Ia pun bangun dan menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita melihat dulu letak geografis persoalan ini terjadi. Kenapa bisa ada badai ini? Secara geografis kita melihat bahwa kejadian itu terjadi di sebuah danau yang namanya Danau Galilea, saudara. Tapi Danau Galilea ini adalah danau yang istimewa. Satu danau punya 4 nama. Ya, satu danau punya 4 nama. Pada zaman kuno, danau itu disebut dengan Danau Kineret. Dalam perkembangannya, karena Danau Kineret itu kenapa disebut Kineret? Bentuknya itu seperti kenor. Kenor itu bahasa Ibrani, kalau bahasa Indonesianya seperti harpa. Harpa itu alat musik yang Daud punya, yang biasanya kita lihat ya di mana-mana Daud main musik dengan harpa atau kecapi. Ya, jadi alat musik kecapi itu bentuknya seperti danau ini. Makanya danau itu pada perjanjian lama disebut dengan Danau Kineret karena bentuknya kayak kenor. Lalu pada perkembangannya muncul sebuah kata yang baru namanya Danau Genesaret. Ya,
Lalu berikutnya danau itu juga pada pemerintahan anak Herodes Agung namanya Herodes Antipas. Daerah itu Israel Raya dibagi menjadi 3. Yang selatan namanya Yudea, yang tengah namanya daerah Galilea, lalu yang utara sampai ke timur disebut Dekapolis. Ya, maka karena daerah itu masuk daerah Galilea, danau itu disebut nama ketiga adalah Danau Galilea. Ya, lalu kira-kira 100 tahun sebelum Masehi atau kurang, saudara, ya sekian puluh tahun begitu. Sebelum itu seorang raja mendirikan sebuah kota untuk menghormati Kaisar Roma namanya Tiberius. Dan kota itu di tepi danau juga namanya Tiberias. Akhirnya danau itu juga ikut disebut dengan nama baru Danau Tiberias. Jadi danau 1 namanya 4, ada Kineret, ada Genesaret, ada Galilea, dan Danau Tiberias. Ingat, kalau Anda baca Alkitab, ada 4 danau ini, itu danaunya 1, ya, 1 danau. Ya, sekali lagi Kineret, Genesaret, Galilea, dan Tiberias. Nah, kapan terjadinya? Terjadinya Markus menuliskannya. Markus ini seorang penulis Injil, walaupun dia bukan saksi mata yang langsung. Karena apa, Bapak Ibu Saudara? Penulis kitab Injil kita ada 4, yaitu Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Yang langsung melihat persoalannya adalah Matius, itu adalah murid Yesus. Yohanes juga murid Yesus. Tapi Markus dan Lukas itu penerus pada generasi yang berikutnya lagi. Jadi 1 ring turun. Nah, Markus menuliskannya sudah penuh dengan arti-arti teologi yang mapan. Dia bukan sekedar menyampaikan sebuah berita, ada sebuah kejadian, tapi di dalam kejadian yang dia tuliskan itu sudah mengandung sesuatu arti, sudah ada sesuatu bahan renungan. Sebab itu saya pilih dari dia, badai pasti berlalu, bukan hanya Tuhan Yesus meredakan angin ribut. Ya, jadi sekali lagi kalau kita bicara badai, bukan hanya berarti badai di Danau Galilea atau Tiberias atau Genesaret atau Kineret, tapi ini juga berbicara tentang badai yang melanda hidup kita sekalian, saudara. Saya bukan mengimani Anda dalam keadaan badai, tapi kalau hari ini saudara ikut Zoom dalam keadaan memang lagi diterpa badai, yakinlah badai pasti berlalu. Tidak selamanya ada badai. Ya, ingat, amin. Dunia ini dunia yang tidak kekal. Semua dalam dunia ini ada kadaluarsanya. Ya, ada masa berlakunya. Baik yang baik maupun yang jelek, dunia semua ada masanya. Dan tidak ada di dunia yang kekal, termasuk badai, termasuk masalah, termasuk kesulitan. Tidak selamanya itu terjadi dalam kita, tapi dengan iman kita percaya badai pasti berlalu, kesulitan pasti akan selesai. Ya, ceritanya bagaimana, Bapak Ibu Saudara? Kenapa bisa badai itu berlalu? Dasar yang pertama, ayat 35 berkata, pada hari itu, ya pada hari yang mana? Pada hari Tuhan membawa murid-murid dalam pelayanan. Pada hari Tuhan mengajar Israel, orang-orang yang ada di Kapernaum dengan pengajaran demi pengajaran. Pada hari itu ada hari yang sibuk, di mana Tuhan melayani mereka, menyembuhkan yang sakit, menolong yang susah, memberikan pengajaran kepada mereka yang haus tentang kebenaran. Mereka sedang dibangun dalam sebuah kehidupan yang sepanjang hari itu sudah masuk dalam satu kesibukan yang amat sangat, ya. Dan pada hari itu, waktu hari sudah petang, artinya hari mulai malam, ya, hari mulai malam, Tuhan Yesus berkata kepada mereka, perhatikan itu ya, hari mulai malam Tuhan berkata, marilah kita bertolak ke seberang. Ya, apa yang saya ingin sampaikan kepada saudara? Badai itu pasti bukan sesuatu yang hanya mendadak, karena memang badai itu selalu mendadak di daerah Galilea. Kenapa?
danau itu letaknya 200 meter di bawah permukaan laut. Jadi danau ini merupakan danau yang letaknya di satu daratan yang curam di bawah permukaan laut. Danau itu dipagari dengan gunung-gunung yang tingginya mungkin lebih dari 100 meter dari permukaan laut. Ada sebelah utara pegunungan yang disebut dengan Pegunungan Hermon. Lalu sebelah timur ada dataran tinggi Golan dan dataran tinggi Amon atau Moab. Ya, sekarang kota Aman. Lalu ada juga sebelah selatan ada pegunungan Yudea yang membentang panjang dari daerah Samaria sampai nanti daerah Negeb dan Laut Mati. Sebelah barat ada pegunungan Karmel sampai ke daerah Filistin. Jadi benar-benar danau ini danau yang dilingkari dengan gunung yang letaknya di bawah permukaan laut, dan kalau di atas itu ada awan, ya, maka danau ini menjadi danau yang hampa dengan udara, lembabnya luar biasa karena di atas ada awan. Kalau ada angin lewat celah itu masuk, dia tidak bisa keluar lagi ke atas, kecuali awan itu jatuh menjadi hujan. Nah, angin besar yang sudah masuk, angin yang dapat menggembus awan itu, sudah nerobos awan itu, dia bisa keluar dari daerah teritorial Galilea, ya, dia ke timur ya nabrak pegunungan Amon, mau ke barat ya nabrak Karmel, mau ke utara ya nabrak Hermon, mau ke selatan ya nabrak pegunungan Yudea, sehingga angin itu berputar-putar di atas permukaan danau yang membuat air danau itu bergelombang dan perahu selalu kacau. Karena apa? Waktu itu belum ada mesin, yang ada cuma layar. Di mana layar dikembangkan, semakin kacaulah arah mereka, saudara. Tapi sebenarnya kalau kita melihat ya badai itu terjadi, itu masih bisa dilihat pada sore hari. Kalau sudah ada awan tebal di atas, itu ada kemungkinan ada badai. Ya, jadi ada kemungkinan badai itu memang mendadak karena awannya datang pada waktu malam, tapi ada juga badai itu datang karena sudah diprediksi sore sudah ada awan. Nah, yang saya katakan kepada Anda, masalah kita itu kadang-kadang datang, badai kehidupan kadang-kadang datang, ada badai yang dapat diprediksi, ada badai yang tidak dapat diprediksi. Ya. Makanya kemampuan orang memprediksi itu selalu ada, walaupun pas atau tidak pas. Prediksi tentang ekonomi, ya. Jadi para pengusaha akan melihat tanda-tanda bagaimana setelah pandemi, bagaimana harga dolar, ya, berhadapan dengan rupiah, bagaimana pasar terjadi, bagaimana hasil produksi dalam negeri, bagaimana resesi akan terjadi atau tidak. Itu dapat diprediksi, tapi juga ada badai yang terjadi tanpa dapat diprediksi. Ya. Tapi yang jelas, saudara, mereka masuk badai itu karena mereka menyeberang. Saya katakan kepada kita sekalian, kalau mereka tidak nyebrang itu ya pasti tidak ada badai. Badainya kan tetap ada, tapi kan mereka tidak kena. Misalnya tidak nyebrang. Persoalan ini sekarang bukan badainya. Kan nyebrang, kamu berlayar. Kalau udah berlayar, dia tidak kena. Halo? Halo? Hidup itu memang ada persoalan. Nah, kenapa ada persoalan? Nah, karena kamu hidup. Nah, coba Anda hidup, kan jadi ada persoalan. Ya, namanya badai itu selalu ada. Namanya di atas danau, kalau ada awan, ada angin, ya badai. Persoalannya sebenarnya kita jangan salahkan badai. Badai pasti ada, tapi menimpa kamu atau enggak, murid-murid. Kenapa kamu ditimpa? Kamu nyebrang. Nah, tidak nyebrang, aman. Nah, saudara juga berkata begitu kan? Hidup kan banyak persoalan, Pak. Iya, kalau banyak persoalan itu namanya hidup. Kalau banyak wijen, itu namanya onde-onde. Ya, toh? Jadi kita lihat dulu. Nah, kenapa kok banyak badai? Ya karena kamu hidup. Enak ya yang sudah tidak hidup.
Ya memang enak yang udah hidup. Nah kenapa? Kan tidak ada badai, sudah tenang, rest in peace, istirahat dalam damai. Ada teman saya datang begini, Bapak Bicara. Ya, ayahnya dia meninggal, dia gantikan sebagai gembala, dia berkata begini, enak sing wis mati, wis kano badai-badaian, wis kano persoalan. Kono iso turu ngenteni Tuhan, aku sing setengah mati. Saya tanya, lo kenapa kamu ada persoalan? Ya soalnya urip iki. Nah terus papamu kenapa kok enak? Soalnya mati. Nah bu mati, oh lah wis buyar, ada persoalan ya. Jangan ngamuk saya. Kok kena sampean iki? Nah kita melihatnya. Badai itu ada, dimanapun ada badai. Persoalannya sekali lagi saya ingatkan, mereka mengalami badai itu karena mereka menyeberang. Lah kita lihat dulu lah kenapa mereka nyebrang. Mereka itu nyebrang karena Tuhan yang mengajak. Hari mulai malam Tuhan bicara, ayo kita bertolak ke seberang. Coba ndak diajak. Ya ndak nyebrang. Saudara-saudara, kalau kita lihat, adanya badai itu karena mereka menyeberang, ide penyeberangan datang dari Tuhan. Ya, kalau ndak dijak, pasti ndak nyebrang. Mereka akan tidur. Hari sudah mulai malam kok, saudara. Ya, di mana-mana kalau hari mulai malam itu pasti waktunya tidur, kecuali PD Geset hari mulai malam ada Zoom. Ya, semua waktunya tidur. Ya, makanya anak-anak itu sudah dinyanyikan dari saya zaman taman kanak-kanak. Matahari terbenam, hari mulai malam, terdengar burung hantu, terus suaranya merdu, suaranya merdu. Diharapkan apa? Anak-anak takut. Burung hantu, merdu, terus tidur. Ya kan? Hari ini kita puji Tuhan, ada anugerah Tuhan. Matahari terbenam, hari mulai malam, terdengar semulai. Ya, suaranya merdu, Nita, Nita, suaranya merdu, gitu kan ya. Jadi kita menyanyi semua dengan sukacita. Nah, kenapa kita ikut Zoom? Karena ada yang mengadakan, karena diundang. Kalau tidak diundang, ya tidak Zoom. Halo, kenapa mereka nyebrang? Mereka diajak. Kalau tidak diajak, tidak mungkin nyebrang. Kenapa mereka masuk dalam badai? Ya karena penyeberangan. Lagi kalau saudara lihat, nanti baca setelah renungan ini selesai, nanti habis ini, Zoom selesai, Anda mau istirahat, baca. Kemana toh mereka itu menyeberang? Ke Gerasa. Tuhan tuh ngajak mereka ke Gerasa. Lah apa sih Pak? Menolong satu orang yang dalam kesulitan. Satu orang di Gerasa. Gerasa itu timurnya Danau Galilea. Nah mereka lagi ada di utaranya. Nyebrang jauh-jauh sepanjang malam sampai kena badai. Cuma ngeboti siapa? Satu orang. Siapa itu Pak? Orang gila. Orang dirasuk setan. Berapa Pak? Satu. Malam itu juga sampai dia di kuburan itu, orang itu turun. Malam itu, lah masa Pak malam-malam ada orang di kuburan? Ada. Lah kalau udah dirasuk setan masa ada malam-malam di kuburan? Nanti baca kitab Injil Markus pasal 5. Siang malam orang itu di kuburan. Lagi apa dia? Lagi memukul-mukul dirinya dengan batu. Nah, kalau kita lihat Tuhan itu kok ya nemen ya. Mbok besok kan ada hari, besok kan ada kesempatan. Hari ini kan kesel. Tahu kalau sampai besok mati orang gila itu. Kenapa? Dia pukul-pukul dirinya dengan batu. Ini sesuatu yang tidak bisa ditunda. Loh Pak, apa di Kapernaum ada banyak orang yang belum ditolong? Banyak sekali yang belum ditolong. Termasuk di situ menunggu anaknya Yairus yang sakit, perempuan sakit pendarahan. Banyak orang yang belum ditolong. Sampai malam itu, waktu Yesus bertolak, mereka ikut dengan perahunya. Ikut Yesus. Kenapa? Belum dapat pertolongan. Loh Tuhan itu kok bisa meninggalkan orang banyak. Cik mentoloni loh Tuhan itu. Belani siapa? Satu orang, gendeng pisan. Wah, itu teguran buat saya, ya, Ibu Mita juga, suami juga, Pak Hadi, hamba-hamba Tuhan kita ini. Kadang-kadang kita malas untuk berlayani di desa,
jalan yang tidak begitu nyaman. Saya katakan, ini Tuhan melayani berangkat di tengah badai. Siang bolong ada listrik, malam kita malas. Ini tidak ada listrik, petang, gelap, gulita. Yang datang cuma berapa? 10, kadang-kadang 15. Puji Tuhan, Tuhan datang, yang datang berapa? 1, gendeng pisan. Halo? Hanya ngebuat orang gendeng loh, saudara. Tuhan datang, 1 orang. Ya, sampai masuk dalam kesulitan. Belani wong gendeng ini, saudara. Dan lagi sampai di sana, orang gila itu sudah gila, Tuhan mesti bayar lagi, iblisnya bertawar-tawar. Kalau begitu izinkan aku masuk kepada babi-babi itu. Berapa ekor babi? 2000 babi. Tuhan rela berkata, masuk, entekno wis 2000 babi. Mendelep semua mati. Kenapa? 1 orang gila jauh lebih mahal dari 2000 ekor babi. Apalagi semua yang cantik-cantik hari ini. Ya. Wah, semua tampil dengan luar biasa. Anda jauh lebih berharga daripada orang gila. Kalau untuk orang gila 1, Tuhan menembus badai, melewati segala kesulitan, melayani dengan segenap hati, melawat dia untuk memulihkannya. Saya tetap berkata, kalau orang gila itu dipulihkannya, saya dan Anda pasti dipulihkannya. Sekalipun ada badai, ingat, badai ini atas kehendak Tuhan. Tuhan yang ngajak. Kalau Tuhan yang ngajak, dia pasti bertanggung jawab. Yang kedua, kita lihat coba ayat yang ke-36. Ya, ayat 36. Mereka meninggalkan orang banyak. Orang banyak yang mana? Orang banyak yang masih menanti pertolongan. Lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk di perahu lain, di perahu itu, dan perahu-perahu lain mengikuti juga. Bapak Ibu, ada satu yang harus kita ambil. Yang pertama, kita yakin bahwa penyeberangan itu atas kehendak Tuhan. Yang kedua, mereka berangkat. Dan pada waktu mereka berangkat berkata, guru harus ikut kami. Mereka bertolak dan mempersilahkan Yesus masuk dalam perahu mereka. Ya, kenapa? Mereka tahu Tuhan yang nyuruh, Tuhan yang bertanggung jawab, Tuhan yang nyuruh, Tuhan yang beserta. Saya jadi ingat Musa. Musa, kamu bawa ya Israel menuju ke tanah perjanjian, nanti tak utus malaikat-malaikat menyertai kamu, ya. Nanti kamu sampai sana dengan selamat, tapi aku tidak ikut. Aku kayak gila lihat bangsa ini. Bangsa yang tidak tahu terima kasih, tidak ngerti matur nuwun, ya. Ini bangsa yang tidak tahu kata sese, ya. Dia tidak bisa ngomong sese, kamsia ya. Ini bangsa yang tidak ngerti terima kasih. Karena bangsa yang mulai namanya Ren ya. Ini Ren, Cungkoren. Ini Israel Ren itu namanya Ren. Ya. Bangsa yang tidak tahu kamsia itu loh. Nah, apa kata Musa? Enggak. Walaupun ada malaikat yang Tuhan suruh, walaupun jaminan menang, enggak Tuhan. Kalau Tuhan tidak beserta aku enggak mau pergi. Ya, itu sampai Ibu Mita nyanyi juga loh itu ya. Pimpin pujian saya satu kali dibawa dia nyanyi itu. Kalau kau tak besertaku, jangan suruh aku berjalan. Ku tak mau berjalan. Kenapa? Tuhan yang menyuruh, dia pasti bertanggung jawab. Dan malam ini pastikan di dalam badai itu, walaupun ada murid-murid, tapi ada satu yang harus ada dalam perahu kita adalah Yesus. Ya, mungkin, saya mungkin loh ya, mungkin kalau didramakan, Petrus berkata, aku kesel, gua ndak melok wis. Murid-murid berkata, ya sudah kok kamsia lo ya, lu ndak melok ya wis, ndak usah melok. Mungkin Yudas ngitung duit kolektor saya kesel sehari. Dia ngomong, waduh ya apa itu jiannya belum dihitung
Nah, saya kan bendahara mesti tanggung jawab. Ya wis, lu ngitung dhewe wis, kita semua tak berangkat. Tapi jangan Tuhan berkata, sudah ya, lu berangkat dewean ya, 12 orang ya. Nanti sana, nanti wis kabeh tak urus kok sana. Mereka berkata, enggak Tuhan, kalau engkau enggak ikut, jangan biarkan aku jalan. Hari ini saya berkata, tidak ada satu hal lebih indah dalam perjalanan. Kecuali Yesus harus menyertai kita. Dia harus ada dalam perahu kita. Kalau engkau pengusaha, dia harus ada dalam usaha Anda. Kalau engkau pelayan Tuhan, dia harus ada dalam pelayanan kita. Kalau engkau membina rumah tangga, dia harus ada dalam rumah tangga kita. Kalau engkau mahasiswa, dia mesti ada dalam studi saudara. Ya, kalau Anda sebagai profesi, dia harus ada dalam profesional mereka. Kenapa? Yesus paling perlu dihidupkan dalam segala aspek kehidupan kita. Harus hadir. Ya, sekalipun dia duduk, bahkan nanti dia tidur, dia harus ada. Ya, dan ingat juga lihat perahu-perahu lain juga menyertai mereka. Jadi mereka ketabrak itu tidak sendiri, ada perahu lain. Bahkan saya baca Alkitab lain terjemahnya berkata perahu-perahu kecil ikut berlayar. Coba lihat perahunya Yesus itu ya yang dinaiki mereka bentuknya sekarang dilestarikan. Setiap kali saya ke Israel kita naik perahu itu kira-kira bisa 40 orang masuk. Nah, perahu kecil ini mungkin 1-2 orang atau 3-4 sampai 10 orang. Nah, kalau badai itu ada di atas danau, itu enggak dewean perahu itu kena, perahu lain juga kena. Anda punya persoalan, jangan merasa Anda sendiri yang punya persoalan. Di tengah badai, aku seorang diri. Banyak yang masuk dalam badai. Danau itu bukan monopoli mereka. Perahu lain juga menyertai mereka. Perahu lain juga kena badai. Amin. Jangan merasa Anda sendiri. Akeh sing alami itu. Aduh Pak, habis pandemi ini kerja cek angele podo. Aduh Pak, ekonomi ini abot Pak, sama. Aduh, tua iki lho Pak, kesehatan menurun. Semua orang tua sama. Ya sen lao ping kuse. Semua orang lahir akan jadi lao, orang lao mesti ping. Semua. Kalau ping itu ya sudah sen, lao, ping, terus mati. Habis mati susah, gu. Semua orang alami itu. Tapi yang membedakan kita dengan perahu lain cuma satu. Dalam perahu kita ada Yesus. Dalam perahu kita ada Tuhan. Dalam perahu kita ada yang bertanggung jawab. Yesus Kristus namanya. Yang percaya katakan amin. Itu yang membedakannya. Ya, jangan berkata ikut Tuhan kok malah susah. Nggak ikut Tuhan ya susah kok. Ya, saya ini melayani kok ya susah. Orang nggak melayani juga susah kok. Yang membedakan apa? Nggak ada orang nggak susah. Kita lihat ya hari ini. Yang jelas ini ada kameranya Pak Hadi. Ada satu ibu yang waduh cerah sekali. Pakai kacamata, pakai baju merah. Ya, kameranya pakai nama Pak Hadi mungkin ya. Wah, saya lihat ini wajahnya Tante ini ceria luar biasa loh. Saya lihat wajahnya Bu Mita juga dari tadi tepuk tangan terus kayak orang nggak punya persoalan loh. Betul ya? Tapi saya kan cuma lihat wajah Anda. Ibu Hilda kan juga wajahnya cerah luar biasa. Saya cuma lihat wajah. Saya lihat orang seren semien. Ya, mau pucesin lah, nggak bisa lihat hati. Halo. Saya lihat Pak Hadi, nggak pernah nggak tersenyum. Saya ketemu masih tersenyum. Saya pamit tersenyum. Buat Pak Hadi, buat saya, Pak Hadi Pranoto, nggak pernah ada beban. Menurut saya. Tapi kan saya lihat orang, wutseren. Saya lihat wajah, wutse, mien. Mau pucesin, aku udah bisa lihat hati. Siapa yang dapat lihat hati kita? Cu Yesus Tuhan. Sebab itu saya berkata, badai itu ya biar badai. Keadaan ya keadaan. Ya.
Tapi jangan keadaan yang mengubah pengiringan kepada Yesus, jangan keadaan yang mengubah iman, iman yang akan mengubah keadaan kita. Sebab itu sekalipun ada badai, Yesus Kristus tetap nomor 1 dalam hidup kita. So Yesus itu TI dalam hidup saya dan Anda. Amin. Yang ketiga, ayat 37, saudara-saudara. Ayat 37. Apa di sana dikatakan? Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu mereka mulai penuh dengan air. Ya, pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam, kasur tipis namanya tilam. Ya, maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata, dengar kata-katanya, Guru, engkau tidak peduli kalau aku ini binasa. Ini yang ketiga. Yang pertama, adanya badai itu atas izin Tuhan. Kalau bukan karena izin Tuhan, kita mesti minta pengampunan supaya penyertaannya sempurna. Yang ketiga, sikap orang kena badai itu selalu berkata, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Di tengah-tengah badai itu selalu muncul perasaan merasa tidak dipedulikan itu loh, saudara. Ya, merasa tidak dipedulikan. Memang di tengah badai, saudara merasa bahwa perahu lain kok tidak peduli. Ya memang mereka juga sedang dilanda badai, bagaimana peduli sama kita. Mungkin kalau orang Indonesia Timur berkata, hei, ini semua orang tidak peduli sama saya. Badai begitu besar, tidak ada orang mau intip saya. Lihat saya atau apa terjadi. Mereka juga kena badai. Jangan tuntut mereka lihat kita. Mereka juga lagi ribut dalam badai. Mereka berkata, Yesus, Guru, tidak pedulikah engkau? Sampai Tuhan pun dituduh dia tidak peduli. Kenapa? Karena dilihatnya Yesus tidur. Ayub pernah berkata, aku tidak ada yang pedulikan. Bahkan aku sendiri tidak peduli tentang hidupku. Aku pikir yang benar tidak bersalah. Aku kena masalah. Yang bersalah juga kena masalah, kata Ayub pasal 9. Jadi tak pikir-pikir, benar tidak benar, kena masalah semuanya. Bagaimana orang bisa peduli dengan kita? Saudara, jangan harap manusia peduli dengan kita. Kenapa? Karena mereka juga perlu dipedulikan. Amin. Kita ini selalu menuntut dipedulikan, selalu menuntut dipedulikan. Dan saya mau kasih tahu Bapak Ibu Saudara, kelihatannya Yesus tidur, kelihatannya Yesus berbaring. Saya yakin dia pasti peduli dengan mereka. Mereka mestinya berkata, kalau toh Tuhan tidak peduli, mereka mendelep, kelelep, tenggelam, Yesus ikut. Ya, kita mesti yakin sekarang yang sudah tahu Injil Markus, siapa dia? Angin badai tunduk kepadanya. Siapa dia? Dia adalah Tuhan yang luar biasa. Sudarsing berkata, kalau aku dipenjarakan karena Yesus, aku siap. Jangankan dipenjara, katanya dia, penginjil India. Kalau aku di neraka sekalipun bersama dengan Yesus, aku mau, katanya. Kenapa? Kalau aku di neraka bersama Yesus, hadirnya Yesus sanggup mengubah neraka jadi surga. Saya sudah mengalaminya. Tuhan itu kalau buka jalan tidak ada yang mustahil. Awal bulan Desember, itu Ibu Mita dengar, saya pergi ke Australia, di Australia saya breeding. Habis saya tinggal 6. Tapi Tuhan itu hebat, dahsyat. Saya diajak teman loh ke Australia ini, breeding. Teman saya berkata, kalau gitu Pak Sonus jangan pulang Indo. Nanti habis itu kita pulang lewat Singapura, harusnya cuma transit, ya Pak Stefanus stay Singapura. Periksa sampai lengkap. Tangani semua dengan baik. Tahu biayanya itu 10.000 lebih.
Saya pikir kalau saya berangkat sendiri, pasti tidak ada orang yang Tuhan gerakkan untuk ngomong, nanti biayanya saya. Ngelaskan perut itu kira-kira 12.000. Nah kalau tidak punya duit mau tak laskan kemana? Di depan rumah saya memang ada tukang las, tapi tambah tembus itu, tidak tambah buntu. Kok bisa ya kejadiannya di Australia? Saya sampai heran-heran tidak habis pikir. Kenapa harus di sana? Kenapa harus di sana? Kenapa? Tuhan sudah siapkan orang, Tuhan sudah siapkan cara, Tuhan siapkan metode, Tuhan sudah siapkan urutan-urutannya, kronologisnya itu dia sudah tahu. Hari ini saya berkata kepada saudara, yang jelas, sekalipun dia tidur, Ahok berkata, Tuhan tidak pernah tidur. Gusti ora sari. Dia tidak pernah tertidur. Itu cuma menunjukkan pandangannya kepada murid-murid. Percayakah engkau bahwa aku menyertai engkau? Kita ini salah tuduh, kita ini salah pikir, kita ini berprasangka buruk, seolah-olah Tuhan tidak peduli. Untung tahun-tahun ini modern ini ada nyanyian. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi? Betul ya? Di dalam kehidupan ini. Terus satu perkara yang ku simpan dalam hati. Betul ya? Apa yang disimpan? Yesus itu peduli. Malam ini saudara bisa nyanyi, nyanyian diubah dengan kata Yesus mengerti, Yesus peduli. Ya, walaupun kelihatannya dia tidur, kelihatannya dia terbaring, kelihatannya tutup mata, Tuhan tidak pernah tutup mata, dia peduli dengan kita. Ingat, yang pertama kehidupan ini atas kehendak Tuhan. Yang kedua, biar dia beserta dengan kita. Yang ketiga, dia peduli dengan kita. Yang terakhir, yang keempat. Kita lihat ayat yang ke-40, ayat 39. Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Ya, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau menjadi teduh sekali. Lalu Yesus berkata kepada muridnya, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Ada dua firman. Yang pertama firman datang kepada badai, dan badai itu tenang. Firman datang kepada angin, dan angin itu menjadi reda. Tapi ada firman juga datang kepada murid, kenapa engkau takut? Kenapa engkau tidak percaya? Kalau ditanya dulu murid-murid, kenapa engkau takut? Ada badai Tuhan. Kenapa engkau tidak percaya? Lah engkau enak-enak tidur di tengah-tengah badai. Ya wedi kan saya. Sekarang kelihatan kan? Apa arti badai buat Yesus? Apa arti angin besar buat Yesus? Tidak ada sesuatu yang tidak dapat diselesaikannya hanya dengan berfirman. Hai badai, hai angin, diam. Angin itu teduh, otomatis badainya selesai. Adakah perkataan yang lebih dari perkataan firman? Saya tetap berkata hari ini 4 hal. 1, ide perjalanan hidup Tuhan yang punya. Dia pasti tanggung jawab. 2, jangan pernah biarkan dia tidak menyertai kita. Yang ketiga, yakinlah dia peduli dengan kita. Yang keempat, perkatakanlah firman. Firman itu penuh dengan kuasa. Ya, dengar kata Tuhan, jangan dengar kata tetangga. Saya tutup dengan satu cerita, saudara. Ada seorang petani yang miskin di satu negara. Petani miskin. Tapi anehnya petani miskin ini punya 1 ekor kuda. Kudanya ini kuda yang setia. Pasti kalau yang punya miskin ya kudanya pasti miskin. Ya.
Tapi anehnya orang miskin itu setia. Sekarang kan banyak ya orang yang miskin itu setia, cari Tuhan, doa pagi, selagi dia miskin. Tapi kalau sudah diberkati, dia kaya, dia lupa. Tapi orang miskin ini hebat ya. Orang miskin ini setia, kudanya juga setia. Satu kali ada pengusaha kaya datang ke kandangnya, mau beli kudanya dia. Coba kita lihat. Dengan harga yang tinggi. Orang miskin punya harta kuda. Kuda itu kan merepotkan kan? Mesti carikan makan, mesti jadi beban. Nah kalau ada orang beli, harganya mahal, memang cukup untuk hidup, mau minta berapapun dibayar. Cinglinya kan dikasih. Orang miskin itu enggak kasih, Bapak Ibu Saudara. Enggak. Walaupun saya miskin, jangan sampai saya jual kuda. Saya punya teman pendeta dulu miskin, ya belum diberkati Tuhan, belum jadi pendeta, masih miskin. Anjingnya dijual untuk makan. Dia ada sama anjingnya, sakno. Tapi lu enggak tak jual, gua enggak mangan. Ya apa sekarang? Ya hai anjing, ya maafkanlah daku. Itu mungkin ya. Ini orang miskin ini setia. Kudanya udah dijual. Apa kata orang? Kata tetangga, hanpen lu. Goblok pol. Kiri. Nggak mau lepas kuda, kok mau repot nyari rumput, mau apa? Dasar orang nggak enak uripe. Goblok isoro, hanpen pol lu ini. Ditambah lagi seminggu, kemudian kuda ini hilang. Waduh, sak kampung ngecaci. Rasa no, coba itu mau jual. Lu enak sudah, nasib mujur, dasar lu ini apes. Ya, garis hidup enggak genah. Bepok lu ini. Waduh, dedek bengek. Kenapa? Kuda yang dibeli mahal enggak dikasih, hilang. Tahu? Seminggu berikutnya, kuda itu pulang, bawa 5 ekor kuda liar. Dibawa ke kandangnya. Apa kata orang sak kampung? Kuda nilu ni ciamik ya, mujur nasib lu ini. Tidak ada orang hoki kayak lu. Sungguhan, wah, hoki lai, fulai lah, fulai. Ya, ciamik lu ini ya, cik mujur lu ini benar-benar hoki. Kenapa? Kuda hilang sembawa kuda 5, liar semuanya. Minggu berikutnya anaknya petani itu ngelatih kuda yang liar itu. Kan 5, jatuh. Patah kakinya. Ngomong apa tetangganya lah tahu anaknya kepatah tulang, patah kaki. Oh ya apa memang dasar lu ini apes. Sekelek wis sikilmu anaknya, apa sikile anakmu. Ada apa lu punya kuda 5, tapi uripmu, anakmu masa depan enggak ada. Ya apa gini? Waduh, wis lah, enggak ada orang apes kayak lu ini. Bogi lah. Ya. Coba kita lihat. Pada waktu kaki anak ini belum sembuh, negara itu diancam peperangan, diserang musuh. Ada wajib militer. Semua orang muda harus ikut perang. Yang enggak ikut cuma 1 anak petani itu soalnya apa? Kakinya pincang. Semua orang, aduh untung lulu ini. Semua susah mikiri anak lu di rumah hanya karena jatuh dari kuda. Sorry ya ngomong Jawa saya ya. Lek nurti cangkeme orang. Elek dicacat, adik dicacat, apes katanya, untung katanya, hokilah, hanpen lah. Lambini orang itu loh. Memang benar kok nyanyian zaman kuno itu ya. Memang lidah tak bertulang. Betul ya? Tak terbatas kata-kata. Ya. Itu bahasa Jawanya apik. Ya, itu ono TV Jawa itu apa? JTV ya. Cangkeme wong kanok belungi, gitu ya. Lambini itu saya. Tapi kita tidak usah dengar itu. Dengar kata Tuhan. Untuk badai ada firman, diam. Untuk kita ada firman. Kenapa kamu takut? Kenapa kamu tidak percaya?
Tuhan beserta. Saya ingat nyanyian kuno berkata, jangan kamu takut, aku sertalah. Janji siapa? Itu Tuhan janji, biar ingatlah. Hari ini berhenti untuk takut. Kita baca badai pasti berlalu. Ingat, yang menyuruh kita hidup adalah Tuhan. Ide penyeberangan datang dari Tuhan. Yang penting dia beserta. Dan ingat dia peduli dengan kita. Dan firman-Nya sangat maha berkuasa untuk menolong kita. Amin. Tuhan memberkati kita. Badai pasti berlalu. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Iya. Terima kasih, Pastor. Luar biasa firman-Nya ini. Saya dari tadi ngakak-ngakak sendiri nih dengernya. Saya lihat Bu Mita juga ngakak ini tadi. Iya. Pastor, sebentar lagi kita ada Q&A ya, boleh ya? Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya mungkin. Bu Mita kayaknya juga mau nanya ini. Dari tadi udah senyum-senyum Bu Mita. Boleh, silakan. Ready? Ya, luar biasa ya Pak Stefanus ya. Nih hari ini saya dapat quote nih dari Pastor nih. Iman ubah keadaan kita, bukan keadaan yang ubah iman kita. Thank you Pastor Stefanus. Sangat memberkati, jadi quote saya ke depan ini. Supaya jangan keadaan yang ubah iman kita ya, malah kabur dari Tuhan itu. Thank you Pastor, luar biasa. Saya sangat diberkati. Sama-sama Pak Edi, Tuhan berkati. Iya, Pastor, saya mau bertanya ini. Iya. Bagaimana kita mendapatkan apa ya? Maksudnya bisa tahu untuk yang pertama tadi kan Pastor bilang untuk apa ya? Segala sesuatu itu kadang Tuhan yang suruh ya, penyertaan Tuhan kan. Nah, itu tuh kadang tanda atau bagaimana kita memahami bahwa memang Tuhan yang suruh kita itu, Pastor. Ya, begini Bapak Ibu Saudara. Kalau kita mau melihat tandanya apa bahwa kita ini masuk dalam persoalan Tuhan yang suruh, ya, kita akan melihat satu lingkup yang lebih besar. Ya, namanya kehidupan. Saya tadi katakan kehidupan ini kan ada masalah banyak ya. Kalau banyak wijennya kan undi-undi tadi ya. Nah, hidup itu pasti Tuhan yang suruh. Saya yakinkan Anda bahwa setelah masa pandemi hampir selesai, kita ada itu semata-mata karena Tuhan. Saya ingatkan kita semua, kita ada itu karena Tuhan. Ya, kenapa? Saya punya beberapa teman yang lebih kaya, lebih sukses, vitamin lebih banyak, olahraga cukup, makan semua tapi juga hilang karena COVID. Ya. Ada beberapa saudara kita yang lebih muda, yang lebih sehat, mereka juga berangkat. Saya katakan kepada kita sekalian, kalau saya masih ada, saudara masih ada, ini karena Tuhan menganggap, Tuhan tahu saya dan Anda kuat menghadapi tahun-tahun depan ini. Ya, kalau saudara dan saya dilihat tidak kuat, kita pasti sudah dipanggil pulang. Jadi kita ini ada pada waktu sebagai manusia hari ini kita hidup, ini benar-benar kehendak Tuhan. Saya jadi ingat waktu anak saya sekolah kedokteran, dia itu selalu ngomongin, aduh Pak, angel ya Pak sekolah dokter ini, angel loh. Nah kamu kuat apa enggak? Ya, saya tanya, ya tak kuat-kuat no. Ya, dia berkata, ya sudah, ayo terus, lanjut, semangat. Kan masih tingkat 1. Kamu yang belajar, Bapak yang bayar, ayo. Ya, lama-lama dia sambatan lagi tingkat 1. Dia berkata, aduh Pak, abote Pak, hampir enggak kuat. Tapi kuat kan? Ayo sembayang. Selamat berjuang, kamu yang berjuang, Bapak yang sembayang. Ya toh? Tapi kemudian yang terakhir dia sudah sangat enggak kuat, saya berkata, lah wis nale enggak kuat ya pulang ae lah. Loh betul apa enggak kira-kira? Nah, saudara juga loh ya.
Kalau sehari 2 hari kita ngomong enggak kuat Tuhan, enggak kuat, kuatkanlah, ya aku menyertai engkau. Enggak kuat Tuhan, enggak kuat, pasti kuatlah, semangat, ayo ikut Zoom supaya dapat firman menguatkan. Tapi bola-balik kamu enggak kuat Tuhan ngomong, mulai ayo nah daripada kamu enggak kuat gitu ya. Nah, kita akan suruh pulang. Jadi saudara tahu, yang pulang-pulang itu sebenarnya bukan karena kesalahan. Yang pulang-pulang kena COVID itu bukan karena kekurangan obat, kekurangan vitamin. Memang Tuhan tahu mereka tidak akan kuat di masa-masa yang akan datang. Tapi malam ini Anda dilihat Tuhan, saya dilihat Tuhan. Kamu masih kuat, lanjut, berjuang terus, pasti kuat. Jadi saudara, tidak ada seorang pun yang dapat mempertahankan hidup tanpa kehendak Tuhan yang menyuruh kita hidup. Jadi perjalanan hidup kita, penyeberangan hidup kita, saya tetap percaya bahwa semua ini atas kehendak Tuhan. Ya, jadi Bapak Ibu, secara global, jangankan persoalan penderitaan, kita hidup ini pun atas ide Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih, Pastor. Terima kasih kembali, Pak. Ya, silakan Bapak Ibu, mungkin ada yang mau bertanya lagi. Mungkin Pak Darmawan nih bisa bertanya nih Pak Darmawan. Silakan Pak Darmawan, sekali-kali dong. Mumpung kita ketemu. Saya lama loh saya ketemu dengan PDKS. Tanya Oci. Dengan Pak Stefanus jadi pembicara, datang Pak Darmawan, Pak. Terima kasih Pak Darmawan. Iya. Ada lagi Bapak Ibu? Silakan. Jangan sungkan-sungkan. Silakan Bu Helda mau bertanya. Soalnya mic-nya nyala. Saya tolong nanya, Pastor. Jadi Ya. kalau seseorang dipanggil Tuhan itu karena dia merasa tidak kuat di dunia ini. Iya, Pak. Saya katakan bukan dia merasa tidak kuat. Tuhan tahu bahwa dia tidak kuat. Ya. Jadi bukan rumahnya udah jadi ya, Pak? Iya, rumahnya sudah jadi, lebih baik pulang. Jadi sebenarnya kalau kita merasa tidak kuat, itu tidak menentukan. Tapi kalau Tuhan yang tahu bahwa kita tidak kuat, pasti tidak akan diberikan persoalan yang begitu hebat. Tuhan berkata, pencobaan, segala kesulitan yang terjadi atasmu, itu tidak melampaui kekuatanmu. Ya. Jadi kalau Tuhan izinkan, itu pasti kita kuat. Kalau kita tidak kuat, Tuhan tidak akan izinkan. Nah, kalau masalah itu global, seluruh dunia memasukinya, ya yang tidak kuat, pasti Tuhan lebih cinta mereka. Istirahat aja kamu ya, masuk di rest area. Nanti setelah selesai persoalan besar, kamu tinggal bangun, ya naik bersama-sama dengan yang lain, gitu ya. Jadi saudara-saudara, itu penilaian Tuhan, bukan penilaian kita ya, bukan kita yang merasa, tapi Tuhan yang tahu kekuatan kita. Ya, jadi kalau masalah global yang seperti ini, seluruh dunia mengalaminya, Tuhan lebih tahu. Yang tidak kuat disuruh istirahat. Ya loh, biarlah mereka istirahat di rest area. Makanya kematian, pemakaman itu bukan peristirahatan terakhir. Saya tidak pernah berkata, mari kita hantarkan almarhum kepada peristirahatan terakhir. Tidak ada. Istirahat terakhir itu di surga. Nah, di Taman Asri, istirahat sementara. Rest area. Ya, nanti berangkat lagi dalam perjalanan berikutnya sama-sama kita. Ya, yang hidup diubahkan, yang mati dibangkitkan, budal bareng wes sampai sana. Terima kasih. Tapi saudara jangan minta pulang dulu loh ya, jangan minta istirahat dulu loh ya. Tuhan tahu Anda masih kuat loh, kerjaan masih banyak loh. Jadi semua disayang Pastor ya. Maksudnya yang sangat disayang. Pulang, benar, kita pun saat ini yang masih ada itu berarti tetap semua disayang, cuma dengan penilaian yang berbeda Tuhan yang tahu ya, Pastor ya. Tuhan yang tahu. Ya, kita ini disayang, kita ini kuat. Ya, jadi katakan saja
Kalau Tuhan yang berkata begitu, setiap pagi kita deklarasikan, saya kuat, saya pasti kuat. Penderitaan apapun, saya kuat. Kenapa? Tuhan yang nyuruh saya hidup, dia pasti tanggung jawab. Ya, nanti katakan pada Tuhan, Tuhan karena engkau yang nyuruh, jangan tinggalkan aku loh ya. Kalau engkau tidak beserta aku tidak mau jalan sendiri. Ya. Haleluya. Oke. Mantap. Siap. Oke, mungkin satu pertanyaan lagi boleh terakhir ini. Ya, Bro Dermawan jangan sungkan-sungkan, Budia, monggo. Mumpung malam Jumat, bukan malam Minggu loh ya, malam Jumat. Pak Ketua banyak pertanyaan tuh. Silakan, kalau tidak ada, saya minta Bu Mita satu lagu doa penutup, nanti minta Pastor Stefanus doa berkat dan doa penutup ya Pastor ya. Siap, puji Tuhan. Silakan Bu Mita. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akhiri ibadah di Zoom ini dengan satu pujian, kami memuji kebesaran Tuhan. Jadi umat Tuhan gak ada alasan lagi untuk bilang tidak kuat ya, karena Tuhan menyertai kita. Haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu. Katakan ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ya, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, yes, ajaib Tuhan. Dancing my soul, dancing my soul, my Savior God to Thee. How great thou art. Say how great thou art. Yes, He is. Dancing my soul, my Savior God to Thee. How great thou art. Say how great thou art. How great thou art. How great thou art. Lebih lagi katakan how great thou art. How great thou art. Silakan Om Stef. Mari kita berdoa bersama-sama. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Untuk ibadah doa malam yang diberkati oleh Tuhan. Kami percaya tidak ada ibadah yang sia-sia, tapi ibadah kita adalah ibadah yang sungguh menyenangkan hati Tuhan. Tuhan ada dan Tuhan beserta, bahkan Tuhan selalu memberkati. Tuhan, kami berdoa terus untuk PDKSet. Tuhan pakai persekutuan ini untuk kemuliaan Tuhan. Kemanapun PDKSet melayani, akan menjadi berkat dan banyak orang mendengar tentang KSet, mendengar tentang kasih karunia yang Tuhan sediakan buat setiap orang. Biarlah PD ini menjadi PD yang mewartakan belas kasihan Tuhan, kasih karunia Tuhan. Karena kami tahu dunia itu memerlukan berita tentang itu, Engkau tetap memakai semua saudara-saudara kami, terutama Pak Hadi Pranoto dalam pelayanan ini, Engkau memberkati mereka. Kami percaya kalau ibadah diberkati,
pelayanan diberkati, pasti usaha, pekerjaan, semua diberkati. Dan kami semua ini yang ada dalam Zoom hari ini, baik yang tidak bergabung dengan kami menjadi orang-orang yang kuat di dalam Tuhan, kami kuat, sehat, panjang umur, bahagia, diberkati untuk menjadi berkat. Dan sebelum kami undur, sebelum kami berpisah satu sama lain, kami angkat kedua tangan kami di hadapan-Mu, kami mohon berkat yang daripadamu, yaitu berkat rahmat, kasih karunia, damai sejahtera yang dicurahkan oleh Bapa dari surga. Dalam nama Yesus Putranya yang tunggal. Dan persekutuan Roh Kudus menyertai kami semua, mulai malam ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Sekali diberkati, kami tetap diberkati, dan berkat ini turun atas kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati. Katakan amin. Thank you, Pastor Stefanus. Thank you, Pastor. Thank you.